Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uhad Afrasil Zamil Haq dengan akhir NIM 034. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas TS mata kuliah pemerintahan daerah dengan dosen pengampu Ibu Ida Wahyuliana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang pertama, yaitu alasan dan pertimbangan utama mengapa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia itu bertumpu pada daerah, kabupaten atau kota. Menurut saya karena yang pertama itu karena kedekatannya dengan masyarakat. Pemerintahan kabupaten atau kota adalah pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan kedekatan ini, pemerintah daerah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga karena memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi lokal seperti itu. Dan yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pelimpahan kewenangan ke kabupaten atau kota ini memungkinkan pelayanan publik dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Nah, hal ini memungkinkan birokrasi yang panjang jika harus menunggu keputusan dari pusat. Itu yang ketiga, yaitu pembangunannya itu lebih merata. Nah, dengan adanya otonomi daerah, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk merancang dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan kondisi lokal masing-masing. Nah, artinya daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan. Nah, hal ini penting dikarenakan setiap daerah itu punya keunggulan berbeda. Misalnya satu daerah ini unggul di pertanian dan daerah yang lain ini unggul di pariwisata ataupun industri. Nah, otonomi ini memberi kesempatan daerah untuk mengembangkan sektor unggulannya sendiri dan juga anggaran itu lebih tepat sasaran karena perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah yang lebih tahu kondisi di lapangan. Maka program-program pembangunan jadi lebih relevan dan efektif. Baik, itu saja jawaban dari soal yang pertama. Selanjutnya jawaban dari soal yang kedua, yaitu pembagian urusan pemerintahan wajib menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dan yang kedua yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Nah, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, alasan pembagian tersebut yang pertama menurut saya yaitu fokus pada hak dasar warga negara. Urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan adalah hak dasar masyarakat yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu, pemerintahan daerah wajib memprioritaskan layanan ini karena menyangkut kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Itu. Dan yang kedua, itu pembedaan prioritas dan penanganan. Nah, urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar seperti lingkungan hidup, perhubungan, dan pertanahan ini sebenarnya juga penting, tetapi tidak langsung menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, penanganannya dapat lebih fleksibel tergantung kemampuan dan kondisi daerahnya. Yang ketiga yaitu efisiensi penggunaan anggaran daerah. Dengan adanya pembagian ini, alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah bisa memfokuskan sumber daya dan anggaran pada urusan yang paling mendesak dan yang paling penting bagi warganya. Nah, yang keempat yaitu acuan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pelayanan dasar digunakan sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib. Maka dari itu, pemisahan ini juga membantu dalam monitoring dan evaluasi kinerja daerah. Itu saja jawaban dari soal yang kedua. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan yang ketiga, yaitu analisis dari 3 model hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Clarke dan Stewart, serta penerapannya dalam konteks Indonesia. Yang pertama yaitu the relative autonomy. Model ini pemerintah daerah memiliki tingkat otonomi yang tinggi dalam membuat kebijakan dan menjalankan pemerintahan. Nah,
pemerintah pusat tidak terlalu mencampuri urusan daerah kecuali dalam hal-hal yang strategis atau yang berdampak nasional. Nah, model ini cocok diterapkan di negara-negara yang memiliki sistem federal seperti Amerika Serikat atau Jerman. Namun di Indonesia, meskipun ada otonomi daerah, pemerintah pusat masih memiliki kendali yang besar terutama dalam pengawasan dan alokasi anggaran. Yang kedua yaitu the agency model. Model ini pemerintah daerah bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat keputusan dan daerah hanya melaksanakannya. Dalam model ini otonomi daerah sangat terbatas. Model ini menunjukkan hubungan yang bersifat top down dari atas ke bawah. Nah, di masa Orde Baru, hubungan pusat dan daerah di Indonesia banyak menggunakan model ini, di mana daerah hanya menjalankan instruksi pusat tanpa banyak kewenangan sendiri. Gitu. Yang ketiga, the interaction model. Nah, dalam model ini terdapat hubungan yang lebih seimbang dan saling bekerja sama antara pusat dan daerah. Keduanya berdialog, berkoordinasi, dan berbagi tanggung jawab dalam pengambilan kebijakan. Nah, model ini mendukung konsep good governance dan partisipasi. Pemerintah pusat dan daerah saling berkomunikasi dan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut saya, model yang cocok di Indonesia saat ini yaitu kombinasi antara interaction model dan agency model. Karena sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam banyak bidang gitu. Namun dalam praktiknya pemerintah pusat tetap memiliki peran dominan terutama dalam hal pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan anggaran. Nah, dalam beberapa hal terutama proyek strategis nasional atau urusan luar negeri dan pertahanan, daerah harus mengikuti keputusan pusat yang disebut dengan agency model. Nah, di sisi lain dalam penyusunan kebijakan lokal seperti pelayanan publik atau pembangunan daerah sudah mulai diterapkan pola koordinasi dan kerjasama antara daerah dan pusat. Ini disebut dengan interaction model. Jadi menurut saya model yang paling mendekati kondisi Indonesia saat ini adalah kombinasi antara interaction model dan agency model. Jadi itu saja jawaban dari soal yang ketiga. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan yang keempat, yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh dua unsur utama. Yang pertama yaitu kepala daerah yang disebut dengan badan eksekutif. Kepala daerah ini terdiri dari gubernur untuk tingkat provinsi, bupati untuk tingkat kabupaten, dan wali kota untuk kota. Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah serta perangkat daerah. Tugasnya diantaranya yaitu pertama menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kedua yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah. Yang ketiga yaitu menjalankan tugas dari pemerintah pusat yang diserahkan ke daerah yang disebut dengan desentralisasi. Nah, unsur yang kedua yaitu ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, DPRD ini adalah lembaga legislatif. Nah, DPRD ini memiliki fungsi legislasi, yaitu membuat peraturan daerah bersama kepala daerah. Nah, dan juga ada fungsi anggaran. Hal ini membahas dan menyetujui APBD, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang terakhir, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan anggaran oleh eksekutif daerah. Jadi, pemerintah daerah dan DPRD merupakan penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Keduanya bekerja sama untuk melayani masyarakat di daerah masing-masing. Itu. Baik, itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.